Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba telah membuat sapa Allah mathalan pada perumpamaan, pada gambaran, yaitu abdan seorang hamba, budak, mamlukan yang dimiliki, layak tiru yang tidak kuasa siapa budak ala syai'in atas sesuatu. Waman dan orang razaqnahu yang telah memberi rizki kami Allahu pada man, minna dari kami, rizkon pada rizki hasanan yang bagus, yaitu majikannya, juragannya, pemilik budak itu. Fahuwa maka dia man iku yumfiku membelanjakan dia, memberi nafkah dia, minhu dari rizqan hasanan, sirron dengan samar, dengan rahasia, wajahron dan dengan lahir terang-terangan. Hal yastawun, adakah sama mereka antara budaknya dengan majikannya? Jelas tidak sama. Begitu pula gambaran antara berhala yang tidak memiliki kekuasaan dibandingkan dengan Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, adapun segala puji kulillah bagi Allah, segala puji milik Allah. Bal aktsaruhum, akan tapi kebanyakan mereka iku la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Jadi Allah membuat perumpamaan, gambaran, yaitu adanya budak yang dimiliki, yang keadaannya tidak memiliki kemampuan kekuasaan atas sesuatu. Dan gambaran yang lain adalah juragannya atau majikannya, yang dia memiliki rizki yang banyak, pemberian Allah, rizki yang banyak yang Allah berikan, dia yang memberi nafkah kepada budaknya itu, yang memelihara, yang memberi nafkah kepada budaknya, memberi nafkah baik dengan secara rahasia maupun dengan terang-terangan. Apa itu sama gambaran mereka antara budak dengan pemiliknya, dengan majikannya? Jelas tidak sama. Maka segala puji bagi Allah. Itu merupakan gambaran kalau orang menyembah berhala yang tidak memiliki kekuasaan, itu sama dengan keadaannya budak. Kemudian kalau yang memiliki budak itu, lah ini gambaran yang lebih baik, yang berkuasa. Antara budak dengan majikan saja tidak mau disamakan, majikannya tidak mau dianggap sama seperti budaknya, maka juga Allah zat yang menciptakan, Maha Kuasa pada segala sesuatu, tidak akan sama dengan berhala-berhala yang mereka sekutukan. Segala puji milik Allah. Hanya kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa segala puji miliknya Allah. Kita orang iman senantiasa memuji hanya kepada Allah. Wadaroba, dan membuat gambaran siapa Allah masalan pada perumpamaan rojulaini, dua orang laki-laki. Ahaduhuma, salah satu keduanya, iku abekamu, bisu, tidak bisa ngomong, keadaan bisu. Layak kok diru, tidak kuasa dia ala syai'in atas sesuatu. Wahwa, dan dia ahad iku kalun, dumpleng atau gandol, ala maulahu atas majikannya ahad. Ainama yuwajihu, di mana tempat
dihadapkan atau menghadapkan sopo maulah, ainama yuwajihu, di mana tempat menghadapkan siapa maulah, majikannya, hu pada ahad, pada budaknya, layakti tidak mendatangkan dia ahad yang abekam itu, yang bisu, bi khairin dengan kebaikan. Diajak kemana saja atau diarahkan kemana saja, dia tidak bisa mendatangkan dengan kebaikan, tidak bisa memuaskan pada majikannya, tidak bisa baik, tidak bisa mendatangkan kebaikan. Lah antara majikannya dengan budaknya yang keadaan bisu dan tidak memiliki kemampuan, diarahkan berbagai hal tidak bisa baik, itu apa sama? Hal yastawi, adakah sama, huwa dia abekam, orang yang budak yang bisu, waman dan orang yakmuru yang memerintah dia bil adli dengan adil. Apa sama gambaran budak yang bisu yang tidak bisa mendatangkan kebaikan dengan orang yang bisa senantiasa amar ma'ruf, mengajak pada keadilan, wahwa dan dia man, orang yang memerintahkan keadilan, iku ala siratin, atas jalan mustaqimin yang lurus. Apa sama? Jelas tidak sama. Ini gambaran ahad yang abekam itu adalah orang kafir. Sementara majikannya yang bisa berbicara dengan baik, memerintahkan keadilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu adalah gambaran orang iman. Jadi gambaran yang Allah buat ini adanya dua orang. Yang satu keadaannya bisu dan tidak mampu segala hal. Dia diarahkan pada berbagai hal oleh majikannya, juga tidak bisa mendatangkan dengan baik. Kemudian majikannya orang yang bisa memerintah dengan keadilan, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa mengamalkan berbagai kebaikan, beramal solih, lah itu. Dan dia menetapi jalan yang lurus. Itu adalah gambaran orang iman. Sedangkan orang yang keadaannya bisu dan tidak bisa apa-apa, istilahnya begitu, itu gambaran orang kafir. Mulutnya tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, melihat temannya dalam kemungkaran dibiarkan saja. Kelihatannya bisa ngomong tapi hanya omongan-omongan lahan, bahkan maksiat, bahkan omongan syirik, musyrik. Lah, itu gambaran orang kafir, keadaannya seperti orang yang bisu dan tidak bisa berbuat kebaikan. Sementara kalau orang iman, gambarannya orang yang memerintahkan keadilan, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa mengajak pada kebaikan, amal solih, lah itu bisa nasihat, iradatul khair lil ghair, dan dia menetapi jalan yang lurus, jalan menuju surga. Gambaran orang kafir dan orang iman jelas jauh sekali perbedaannya. Walillahi, dan bagi Allah, milik Allah, ghaibus samawat, kegaibannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Barang gaib yang ada di langit, barang gaib yang ada di bumi, itu semua juga milik Allah. Wa ma amrus sa'ah, dan tidak ada perkara kiamat itu illa kalamhil basar, kecuali seperti kedipan mata. Au huwa, atau ada amrus sa'ah, huwa amrus sa'ah iku aqrabu, lebih dekat, lebih cepat. Innallaha, sungguhnya Allah, ala kulli syai', atas segala sesuatu, iku qadirun, maha kuasa.
Jadi kejadian kiamat itu akan sedemikian cepat, bahkan cepatnya lebih cepat daripada kedipan mata. Jadi kita berkedip itu hanya berapa detik atau seperberapa detik lah. Ini kedipan atau terjadinya kiamat itu malah lebih cepat lagi. Nah itu lebih cepat lagi. Kalau di ayat lain di surat Al-Qamar, wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Perkara kami itu tidak ada lain kecuali satu, seperti kedipan penglihatan, kedipan mata, dalam surat Al-Qamar ayat 50. Kalau di ayat 28 surat Luqman, wa ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Penciptaan kalian dan Allah membangkitkan lagi itu kanafsin wahidah. Jadi cepat Allah membuat kejadian kiamat itu sedemikian cepat, bahkan melebihi kecepatan berkedipnya mata. Luwih cepet tinimbang kedeping netro, lebih cepat lagi daripada kedipan mata. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah memang maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu dalam kekuasaan Allah. Dengan kalimat kun, apa yang Allah kehendaki wujud. Wallahu adapun Allah iku akhrajakum telah mengeluarkan siapa Allah pada kamu sekalian min butuni ummahatikum dari beberapa perutnya ibu-ibu kalian, dari kandungan ibu kalian. La ya'lamun, la ta'lamuna, tidak mengetahui kamu sekalian, keadaan kalian tidak mengetahui syai'an pada suatu. Asalnya tidak tahu apa-apa. Ketika bayi dilahirkan sama sekali tidak punya ilmu. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah lakum untuk kalian as-sam'a pada pendengaran. As-sam'a bimakna asma', beberapa pendengaran. Wal absar, dan beberapa penglihatan. Wal af'idata, dan hati. La'allakum, agar kamu sekalian ikut tashkurun, bersyukur kamu sekalian. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ketika bayi lahir betul-betul tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Kemudian Allah memberi pendengaran, penglihatan, dan hati, itu jalannya bisa memiliki ilmu. Orang bisa tahu, bisa faham, bisa alim, itu karena memiliki indera, panca indera itu, termasuk pendengaran, penglihatan, dan hati itu utamanya. Jalannya ilmu. Kita mendengarkan ilmu, bisa memahami. Kita mendengarkan atau melihat satu pengetahuan, jadi pengetahuan, jadi ilmu bagi kita. Lah itu, kita bisa berangan-angan, bisa memahami, kita bisa menggunakan akal kita, menggunakan hati kita, perasaan kita maupun pikiran kita, sehingga kita semakin bijak, semakin berilmu, semakin alim. Itu semua Allah yang memberi. Dengan begitu kalian supaya bersyukur. Orang yang bagaimanapun alimnya, bagaimanapun pinternya itu dulu tidak tahu apa-apa. Maka kita supaya senantiasa menyadari untuk tidak menyombongkan dengan ilmu kita atau kealiman kita. Kita senantiasa terus mencari ilmu, menambah ilmu. Apalagi kita ngaji Al-Quran ini ilmu yang betul-betul luas. Istilahnya
dalam dan luasnya bagaikan laut yang tidak bertepi. Maka kita terus berusaha menambah ilmu kita, dan kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan untuk kita. Alam yarau, adakah belum melihat mereka ilat toiri pada burung musakharatin yang diperintahkan, ditundukkan fi jawis sama, di penjajahan langit, di angkasa, di langit. Mayum sikuhunna, tidak menahan pada mereka burung illallah, kecuali Allah. Inna fi dzalik, sungguhnya di dalam yang demikian tersebut, opala ayatin, niscaya beberapa ayat, liqaumin, bagi kaum, yu'minun, yang iman mereka. Apa mereka belum melihat burung yang ada di langit, yang ada di udara, yang ada di angkasa? Burung itu tidak jatuh, tidak ada yang menahan kecuali Allah. Bisa melayang sedemikian rupa, bisa terbang mengepakkan sayapnya, bisa manuver berbagai macam gaya. Lah itu semua yang menahan Allah. Allah yang menahan sehingga burung itu bisa terbang, bisa melayang di udara. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Semua itu merupakan bukti kekuasaan Allah, bermanfaat bagi orang iman. Jadi orang iman bisa mengambil manfaat, mengetahui bahwa itu bukti kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan burung, Allah yang menciptakan burung itu bisa terbang, bisa melayang di udara. Sementara kita tidak bisa terbang, akhirnya mempelajari bagaimana cara terbangnya burung, kemudian membuat burung besi. Nah, itu membuat pesawat sehingga ikut bisa terbang, bahkan terbangnya lebih jauh, lebih tinggi daripada burung-burung itu. Nah, itu Allah memberi kepada kita, bisa mengetahui, bisa memiliki ilmu itu, kemudian bisa meningkat taraf kemampuan kehidupannya, bisa naik pesawat. Nah, itu meskipun tidak sebagai pilotnya, tapi bisa terbang kemana-mana, bisa berangkat umroh, haji, perjalanan yang dulu kalau naik kapal itu lama, dengan pesawat terbang cukup 9 jam atau 10 jam nyampe, sehingga lebih mudah, lebih lancar. Nah, itu ayat bagi orang yang iman. Kita bisa mensyukuri, bisa diberi berbagai kenikmatan. Wallahu, adapun Allah iku ja'ala, telah menjadikan siapa Allah lakum, untuk kamu sekalian, min buyutikum, dari beberapa rumah kamu sekalian, sakanan, pada tempat. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah lakum, untuk kamu sekalian, min juludil an'am, dari beberapa kulitnya beberapa binatang, buyutan, pada beberapa rumah, tastakhifunaha, yang mengambil ringan kalian, artinya bisa dibawa kemana-mana, membawanya dengan ringan, pada juludil an'am, yauma dha'nikum, pada hari bepergian kamu sekalian, wa yauma iqamatikum, dan pada mukimnya kalian, hari mukimnya kamu sekalian. Artinya tinggal di rumah juga bisa mendirikan tenda terbuat dari kulit itu. Wa min aswafiha, dan dari beberapa bulu halusnya an'am, bulu halusnya, sufnya, bulu halusnya, seperti wool, bisa jadi pakaian. Wa aubariha, dan bulu kasarnya an'am,
wa as'ariha dan rambutnya an'am, asatan beberapa perlengkapan, beberapa perkakas, wa mataan dan kesenangan, ilahinin sampai masa selama hidupnya sampai mati. Jadi Allah menjadikan untuk kalian rumah untuk tempat tinggal kalian, bisa untuk tempat istirahat, punya rumah rumah yang sederhana atau rumah yang mewah, mepet sawah lah itu, rumahnya mewah, atau rumahnya kadang masih seneng pindah-pindah, ganti-ganti suasana, setahun ganti lah itu, pindah kontrakan, atau ya tempat istirahat. Beberapa rumah kadang sudah bisa membeli, bahkan beberapa lah itu tempat istirahat yang Allah berikan untuk kalian. Juga Allah jadikan dari kulit-kulit binatang bisa untuk rumah yang bisa dibawa dengan ringan ketika bepergian maupun ketika mukim. Membuat tenda dari kulit-kulit binatang. Nah, tenda dari kulit onta atau kulit sapi, yaitu agak berat tapi ya masih cukup ringan untuk dibawa kemana-mana. Nah itu, kalau sekarang mungkin bawa karavan, rumahnya ya mobil itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau dulu ya dari kulit binatang itu dibuat tenda, perjalanan kalau malam istirahat, atau kalau siang panas berhenti dulu istirahat, diberdirikan tendanya. Lah itu masak, makan di situ, bikin minuman di situ, lah itu ngopi di tempat dia bikin tenda itu, lah itu di padang pasir apa di pinggir laut, bisa dibawa kemana-mana. Lah itu pada bepergian atau di tempat mukim kalian. Juga Allah membuat dari bulu halus, bulu kasar maupun rambutnya ternak bisa menjadi beberapa perlengkapan, beberapa alat-alat ataupun perhiasan kesenangan sampai matinya. Bulu halusnya seperti kambing, domba, biri-biri bisa menjadi kain wul, nah itu. Atau dari bulu kerasnya, bulu kasarnya untuk beberapa perhiasan. Nah itu semua merupakan nikmat yang Allah berikan untuk kalian, untuk kita manusia. Wallahu, dan Allah iku ja'ala telah menjadikan siapa Allah lakum untuk kamu sekalian, mimma dari apa-apa, khalaqa yang telah menciptakan siapa Allah, zilalan pada beberapa naungan, wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah lakum untuk kamu sekalian, minal jibali dari beberapa gunung, aknanan beberapa rumah di gunung-gunung, tempat tinggi dibuat rumah, dibuat gua-gua atau ya rumah yang istimewa di atas gunung, bikin villa. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah lakum untuk kamu sekalian, sarobila beberapa pakaian, takikum yang menjaga apa pakaian, kum pada kamu sekalian, al-harro pada panas, wasarobila dan beberapa pakaian takikum yang menjaga pada kalian, baksakum pada bahaya kalian, pakaian ketika berperang, pakaian untuk melindungi badannya dari ancaman musuh, baju keri, baju zirah, baju yang bisa melindungi dari waktu berperang.
Kadzalika seperti demikian itu yutimu menyempurnakan siapa Allah nikmatahu pada nikmatnya Allah alaikum atas kamu sekalian. La'allakum agar kamu sekalian ikut tuslimun menyerah kamu sekalian. Jadi Allah menjadikan untuk kalian dari naungan yang Allah ciptakan seperti mendung, awan. Nah itu sering menaungi untuk kita. Kadang pas tengah hari, pas panas, tiba-tiba ada mendung sehingga jadi nyaman, jadi agak adem. Allah juga menjadikan untuk kalian beberapa tempat tinggal di gunung-gunung. Bisa bikin rumah atau kalau zaman dulu ya cukup gua. Gunung itu dilobangi jadi tempat tinggal. Kalau sekarang ya bikin rumah-rumah agar dingin, nggak usah pakai AC. AC-nya nggak bisa dimatikan karena di gunung tempatnya sangat dingin. Nah itu biasa di tempat yang panas kemudian mendinginkan pikiran, hati, bertempat di vilanya, di tempat gunung atau di puncak. Allah juga menjadikan untuk kalian, manfaat untuk kalian beberapa pakaian yang menjaga dari panas. Kalau di padang pasir apalagi sangat diperlukan pakaian yang nyaman dipakai ketika panas, tidak terlalu gerah. Walaupun di padang pasir tetap bisa nyaman, yaitu pakaian yang bisa melindungi dari panas. Juga Allah membuat untuk kalian pakaian yang menjaga kalian dari ketika perang. Nah itu kalian bisa membuat baju besi, baju zirah. Kalau sekarang ditirukan oleh Iron Man, nah itu bisa berbagai perlindungan untuk seluruh badannya. Itu bentuk Allah menjaga pada kalian ketika keadaan perang bisa pakai baju zirah. Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian agar kalian betul-betul menyerah, menjadi orang iman yang pasrah menyerah kepada Allah. Dengan kita mau berserah diri kepada Allah, tawakal, pasrah, mengikuti peraturan Allah, melaksanakan tunduk patuh pada aturan Allah, melaksanakan tunduk patuh pada syariat Allah, betul-betul kita menjadi orang iman yang menyerah. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam agama Allah dengan keseluruhan, dengan totalitas. Fa in tawallau, maka seandainya berpaling mereka, fa innama alaika, maka sungguhnya berat atasmu, wajib atasmu Nabi Muhammad, al-balagul mubin, menyampaikan dengan jelas. Kalaupun mereka berpaling, kewajibanmu Nabi Muhammad adalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ini kalau dulu keadaan lemah, ya kita orang iman diperintahkan tidak memperdulikan atau tidak mempermasalahkan. Nah, akhirnya ya setelah Islam kuat pada waktu itu ada perintah qital, perintah perang. Jadi ayat 82 ini mansukh, nasihnya Saif. Ya'rifuna, mengetahui mereka nikmatallahi, pada nikmatnya Allah. Tsumma yungkirunaha, kemudian mengingkari mereka pada nikmat. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka iqal kafirun, orang-orang yang kafir.
Mereka yang berpaling itu memang sebenarnya mengetahui nikmat-nikmatnya Allah. Tetapi mereka mengingkari, bahkan kebanyakan mereka kafir, tidak mau syukur, malah mengerjakan kesyirikan, kemusyrikan. Mereka tahu bahwa itu nikmat dari Allah. Turunnya hujan, mendapatkan rizki, berbagai macam rizki itu yang memberi Allah. Tapi malah mengingkari, bahkan mengkufuri. Bahkan syirik, musyrik, itu yang dikerjakan oleh mereka. Wa yauma nab'atsu, dan sebutkanlah pada harinya kami membangkitkan, nab'atsu membangkitkan kami, min kulli ummatin dari tiap-tiap umat, syahidan pada saksi, yaitu para nabi, para utusan yang menjadi saksi pada tiap-tiap umat. Tsumma la yu'dzanu, kemudian tidak diizini, artinya tidak diberi kesempatan untuk uzur atau alasan, sapa lil ladzina kafaru, orang-orang kafir. Walahum, dan tidak ada mereka iku yusta'tabun, diberi kesempatan kembali mereka untuk yarji'una ila dunya, tidak diberi kesempatan untuk kembali ke dunia. Sebutkan pada hari kiamat, harinya kami membangkitkan semua umat dengan masing-masing ada saksi, yaitu para nabi, para utusan yang diutus pada umat itu menjadi saksinya. Mereka orang-orang kafir tidak diberi izin untuk beralasan, untuk menyampaikan uzurnya lagi, dan tidak bisa ada kesempatan untuk kembali. Tidak ada kesempatan yarji'una ila dunya, untuk kembali pulang ke dunia, karena sudah hari kiamat, dunianya sudah kukut, sudah enggak ada, tidak bisa kembali ke dunia lagi. Wa idza ra'a, dan apabila melihat sapa alladzina zalamu, orang-orang yang zalim mereka, orang-orang yang menganiaya, yaitu orang kafir, orang musyrik, ketika melihat al-adzaba, pada siksaan, yaitu melihat neraka, fala yukhaffafu, maka tidak diringankan, anhum, dari mereka, walahum, dan tidak ada mereka ku yunzurun, diberi kesempatan mereka, ditunggu mereka. Jadi orang-orang yang zalim, orang kafir, orang musyrik, ketika melihat pada siksa, ketika telah melihat neraka, siksanya tidak diringankan, dan mereka tidak ditunggu lagi. Nah itu, terus langsung dimasukkan dalam siksa itu, tidak ditunggu, tidak diberi kesempatan lagi. Begitu sampai di neraka melihat pada siksa, ya langsung siksaan yang tidak diringankan, semakin hari semakin berat. Wa idza ra'a, dan apabila melihat sapa alladzina asyraku, orang-orang yang syirik mereka, orang-orang musyrik, melihat syuraka'ahum, pada sekutu mereka, artinya pada berhala-berhala mereka, pada persamaan mereka, maksudnya berhala-berhala mereka. Qalu, maka berkata mereka orang-orang musyrik, Rabbana, wahai Tuhan kami, haulai, demikian mereka, iku syuraka'una, beberapa berhala kami, beberapa persamaan yang kami samakan sebagaimana Allah disembah-sembah. Rupanya alladzina, orang-orang, kunna yang ada kami, kunna da'u, menyembah kami, min dunik, dari selain engkau Allah. Pada hari kiamat, ketika orang-orang musyrik melihat pada berhala-berhala yang dulu disembah di dunia, mereka berkata, ya Allah, itu berhala-berhala itu
Mereka itu yang kami sembah-sembah. Mereka itu persamaan yang dulu kami menyembah pada berhala-berhala itu. Selain engkau malah tidak menyembah kepada Allah, yang disembah malah berhala-berhalanya. Fa'alqau, maka menjatuhkan siapa mereka syuraka. Mereka syuraka ilaihim, pada mereka orang musyrik, al-qaula, pada ucapan. Artinya menolak ucapannya orang musyrik, tidak mengakui ucapannya orang musyrik. Innakum, sesungguhnya kamu sekalian orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ikulakadzibun, niscaya orang-orang yang dusta. Jadi berhala yang ditunjuk oleh orang-orang musyrik yang katanya di dunia disembah itu, mereka menolak, menjatuhkan ucapan, menolak ucapannya, tidak mengakui, dengan mengatakan, Allah, kalian orang-orang musyrik ini orang-orang yang berdusta ini, tidak pernah menyembah kami, sekarang ngaku-ngaku nyembah pada kami. Karena berhalanya ya tidak mengakui, tidak bisa menolongnya. Akhirnya wa'alqau, dan menjatuhkan mereka orang-orang musyrik, ilallahi, kepada Allah, yauma idzin, pada hari itu, as-salama, pada menyerah, pada pasrah. Sudah tidak berani beralasan lagi, tanpa berani membantah, pasrah sudah. Wadalla, dan telah hilang anhum, dari mereka musyrik, apa makanu, apa-apa yang ada mereka, iku yaftarun, mengada-ada mereka, membuat kedustaan, mengada-ada. Akhirnya orang-orang musyrik ya menjatuhkan penyerahan kepada Allah pada hari itu. Sudah tidak ada kesempatan untuk menjawab dengan benar. Nah itu, mereka pasrah, ternyata berhalanya tidak mengakui, dulu di dunia disembah-sembah sudah nggak mengakui. Akhirnya mereka pasrah, tanpa pasal, tanpa membantah. Nah itu, taat tunduk kepada Allah, tidak berani pasal-pasal atau beralasan lagi. Menyerah, pasrah tanpa pasal, tanpa membantah lagi. Alladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wasaddu, dan mencegah mereka, an sabilillah, dari jalannya Allah, dari agama Allah. Artinya mencegah manusia dari menetapi agamanya Allah, mencegah manusia agar tidak beriman, tidak menetapi agama Allah. Iku zidnahum, menambah kami Allah pada mereka orang-orang kafir, adzaban, pada siksaan, fauqal adzab, di atas siksaan, siksaan yang semakin berat, bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, iku yaftarun, yufsidun, membuat kerusakan mereka. Yufsidun, membuat kerusakan mereka. Kerusakan ya mencegah manusia dari sabilillah. Orang-orang kafir yang mencegah manusia untuk menetapi agama Allah, untuk beriman. Orang-orang kafir yang mencegah dari sabilillah, Allah akan menambah siksaan di atasnya siksaan, sebab mereka membuat kerusakan. Siksaannya semakin lama, semakin berat, semakin meningkat, semakin merusak, semakin menyakitkan. Itu siksaan untuk orang-orang kafir, karena mereka membuat kerusakan, mencegah manusia dari sabilillah. Wa yauma nab'atsu, dan menyebutkanlah pada harinya membangkitkan kami Allah, fi kulli ummatin, di dalam tiap-tiap umat, syahidan, pada yang menyaksikan.
alaihim atas mereka umat, min anfusihim dari diri mereka umat. Wajibna dan mendatangkan kami bika padamu Nabi Muhammad syahidan menjadi saksi ala haula'i atas demikian mereka, wa nazalna dan menurunkan kami Allah ala haula'i atas mereka semua umat, bukan hanya umat Nabi, umat akhir zaman saja, tapi semua umat. Wa nazalna dan menurunkan kami Allah alaika atasmu Muhammad al-kitab pada kitab Al-Quran, tibyanan yang menerangkan, hale nerangake yang menerangkan likulli syai'in pada tiap-tiap sesuatu, wahudan dan menjadi petunjuk, warahmatan dan menjadi rahmat, wa busra dan menjadi kabar gembira lil muslimin bagi orang-orang Islam. Jadi pada hari kiamat Allah mendatangkan tiap umat itu ada saksinya, yaitu para nabi, para utusan yang menyaksikan pada umat-umat itu. Saksi dari golongan mereka sendiri, yaitu para nabi atau utusan, seperti yang tadi di ayat 84 tadi itu juga menerangkan hal itu. Jadi semua itu ada saksi dari kalangan mereka sendiri yang nanti Allah bangkitkan para nabi atau para utusan. Kemudian Nabi Muhammad didatangkan untuk menjadi saksi semua umat. Nah itu, menjadi saksi semua umat. Seperti kalau yang di surat An-Nisa, ketika Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dibacakan surat An-Nisa, begitu sampai pada ayat 41, fakaifa idza ji'na bika ala ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lah, disuruh berhenti oleh Nabi. Ketika berhenti, Ibnu Mas'ud melihat, Abdullah bin Mas'ud melihat kepada Nabi, ketika itu Nabi matanya menangis. Lah itu, karena sedemikian beratnya tanggung jawab Nabi nanti akan menjadi saksi pada semua umat itu. Dan Allah telah menurunkan padamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran itu menerangkan pada segala sesuatu, menjadi petunjuk dan rahmat, menjadi kabar gembira untuk orang Islam, untuk orang iman. Kita telah diberi Al-Quran ini, kalau kita mau mengkaji secara dalam, mentadaburi terus menerus, kita akan terus mendapatkan berbagai keterangan dari segala sesuatu, termasuk adanya musibah, adanya cobaan seperti yang ada ini. Nah, ini semua ya memang qadar dari Allah. Kita dibuat sebagaimana situasi kondisi yang ada seperti ini, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Semua itu adalah musibah atau qadar dari Allah. Kita menyikapi dengan istirja, kita sabar, kita minta pahala dan minta ganti yang lebih baik. Nah, alhamdulillah ya, kita orang iman meskipun dalam keadaan yang ada wabah begini, kita diberi tetap keadaan yang baik, keadaan lancar ibadahnya, tetap berkecukupan ma'isyahnya. Lalu itu dari orang jamaah sendiri juga
ada saling bantu-membantu. Kemudian dari pemerintah sendiri juga memberi uluran tangan. Ada beberapa bantuan untuk wilayah-wilayah yang di PSBB, yang di lockdown. Nah itu kalau kita mau mensyukuri ya semua itu sudah merupakan nikmat. Ada bantuan sembako, beras berapa kilo atau uang berapa ratus ribu, nah itu kita syukuri. Yang kemarin sudah ada juga pengumuman maupun praktek bantuan itu. Dari sesama juga tetap membantu. Dan hikmahnya kita bisa tetap lancar ngaji, lancar berbagai ibadahnya. Nah ini kita syukur. Bulan puasa, bulan Ramadan kita bisa lebih mempersungguh. Kalau dulu kemana-mana, nah kadang sibuk tidak sempat untuk deres khatam dengan baik. Nah sekarang ada yang sudah beberapa menghatamkan. Di hari yang keberapa ini sudah menghatamkan berapa kali. Nah itu nikmat dari Allah, hikmah di balik keadaan yang ada ini. Maka ya dengan adanya kita terus ngaji Al-Quran, mendapatkan banyak keterangan pada berbagai hal, kemudian menjadi petunjuk, menjauhkan kita dari kesesatan, menjadi rahmat, kasih sayang untuk kita, dan juga kabar gembira bagi kita orang iman. Di dunianya kita diberi hayatan thayyibah, akhiratnya kita dilimpahi pengampunan, rahmat, dan dimasukkan ke dalam surga. Ini betul-betul sudah menjadi kabar gembira untuk kita orang Islam. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ya'muru, memerintah siapa Allah, bil adli, dengan adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, wa ita idzil qurba, dan memberi, mendatangkan maksudnya memberi pada yang memiliki kerabat, dengan silaturahim, dengan sedekah pada kerabatnya. Wa yanha, dan melarang siapa Allah, anil fahsya, dari beberapa yang keji, wal mungkar, dan kemungkaran, wal bagyi, dan durhaka. Maksudnya termasuk menganiaya, larangan untuk berbuat aniaya. Yaidukum, nasihat siapa Allah pada kalian, la'allakum, agar kamu sekalian iku tadzakkarun, mengambil peringatan kamu sekalian. Jadi Allah memerintah berbuat adil, kemudian diperintah untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat ihsan, termasuk ihsan di dalam ibadah, anta'budallah ka'annaka tarohu, fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Jadi beribadah dengan khusyuk, dengan tawadhu, memiliki keyakinan bahwa kita dilihat oleh Allah. Kalaupun tidak bisa mampu merasa melihat kepada Allah, betul-betul menyadari bahwa kita dilihat oleh Allah. Kita membaca surat Al-Fatihah yang di situ menjadi dua bagian. Kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab syakaroni abdi, dan seterusnya. Lah itu kalau kita menghayati, betul-betul bisa meningkatkan ihsan kita, berbuat baik dalam ibadah kepada Allah, begitu. Ihsan yang kepada sesama manusia, kita bisa berbuat berbagai kebaikan, bisa berbagi, kalau mungkin ada kelebihan, bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat yang menyejukkan, ucapan yang menyenangkan, sehingga itu bagian dari ihsan kepada sesama manusia, kepada sama orang iman, sama orang jamaah, sama orang Islam, betul-betul kita berbuat baik.
Nah, kemudian terutama kepada kerabat, kita menyambung kerabat kita dengan memberi sodakoh. Nah, itu bisa silaturahim, karena as-sodakotu alal miskin sodakotun walal kurbati sodakotun wasilatun. Nah, itu kalau sodakoh kepada fakir miskin ya nilai sodakoh saja. Tapi kalau sodakoh untuk kerabat itu bermakna dua. Nah, itu pahalanya double, yaitu pahala kita sodakoh juga sekaligus menyambung famili kita. Nah, itu kita bisa menyambung kerabat kita dengan memberi sodakoh untuk kerabat kita. Apa mungkin berupa makanan, atau mungkin berupa pakaian sekedar, misalnya sarung, misalnya baju, lah itu, atau uang. Lah itu sedekah untuk kerabat itu pahalanya double, pahala sedekah dan juga pahala menyambung kerabat seperti yang Allah perintahkan di ayat ini. Allah melarang kita dari berbuat fahsya, berbuat keji, termasuk perzinaan, menjauhi perzinaan, kemaksiatan, kemudian menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan kita jauhi, juga menjauhi berbuat durhaka, berbuat aniaya. Semua itu merupakan nasihatnya Allah untuk kalian, perintahnya Allah untuk kalian, agar kamu sekalian mengambil peringatan. Perintah Allah untuk kita agar kita senantiasa mengambil peringatan. Nah, itu. Wa aufu, dan menetapilah kamu sekalian biahdillah, dengan janjinya Allah. Idza ahadu, apabila berjanji, idza ahadtum, apabila berjanji kamu sekalian. Wala tangkudu, dan jangan merusak kamu sekalian al-aimana, pada sumpah, beberapa sumpah. Aiman jamaknya yamin. Ba'da tauqidiha, setelah kuatnya sumpah. Sumpah yang diperkuat dengan demi Allah. Wa qad ja'altum, dan sungguh telah menjadikan kamu sekalian Allah, pada Allah, alaikum, atas kamu sekalian, kafilan, orang yang menanggung. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku ya'lamu, maha mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa, taf'alun, yang mengerjakan kamu sekalian. Jadi kalian supaya menetapi janji kalian kepada Allah, apabila kalian telah berjanji, dan jangan kamu sekalian merusak sumpah yang telah kalian perkuat dengan demi Allah, yang itu artinya bersumpah dengan demi Allah itu kalian menjadikan Allah sebagai orang yang menanggung, maka jangan sampai dirusak, harus ditetapi. Wa'ufu bi'ahdillahi idza ahadtum, termasuk janji, bi'at, perjanjian apa saja, mungkin perjanjian jual beli, ataupun hutang piutang, ataupun perjanjian apa saja yang kalian buat, itu supaya ditetapi. Termasuk janji pernikahan. Janganlah kalian merusak sumpah setelah diperkuat. Sumpah yang dengan demi Allah. Ada yang sudah bersumpah dengan demi Allah, itu berarti menjadikan Allah sebagai penanggung. Jangan sampai dirusak. Allah mengetahui pada semua yang kalian kerjakan, semua yang kalian amalkan. Wala takunu, dan jangan ada kamu sekalian
iku kalati seperti wanita. Nakodot yang merusak dia ghazlaha pada tenunannya, mimba dikuatin setelahnya kuat, dari setelahnya kuat. Angkasan dengan merusak atau dengan mengudari, melepas lagi. Itu gambaran tatakhiduna mengambil kamu sekalian, menjadikan kamu sekalian aimanakum pada sumpah kalian, dakholan pada tipuan bainakum di antara kamu sekalian. Contohnya antakuna bahwa ada sopo umatun umat, hiya dia umat iku arba lebih banyak, lebih menang, min ummatin daripada umat yang asalnya sudah bersumpah janji saling membantu, saling menolong. Ketika ada umat yang lebih kuat, yang lebih mulia, akhirnya merusak janjinya dengan umat yang sebelumnya, ganti pada kabilah yang lain, umat yang lain. Nah, itu sesuatu yang tidak sepantasnya. Kalian berarti seperti wanita yang merusak tenunannya setelah kuat. Seharian, semalaman, bahkan mungkin beberapa hari membuat tenunan sampai baik, sampai jadi baju atau sampai jadi perkakas apa. Setelah bagus, setelah kuat, dirusak lagi, dibongkar lagi. Nah, itu seperti kalau zaman dahulu di Mekah ada wanita yang keadaannya kumprung atau keadaannya itu lemah akalnya. Setiap hari pekerjaannya menenun. Setelah jadi tenunan yang baik, terus dirusak. Nah, itu kalau dulu namanya ro'itoh bintu Sa'ad. Kanat imra'atun hamqa fi Makkah. Ada wanita yang keadaannya hamqa, keadaannya lemah akalnya. Dia di Mekah, tinggalnya di Mekah, setiap hari menenun, tapi setelah kuat, setelah baik, kemudian dirusak. Itu gambaran. Nah, kalian juga begitu. Jangan merusak sumpah setelah kuatnya. Membuat perjanjian atau sumpah di antara beberapa kabilah. Ternyata ada kabilah yang lebih banyak jumlahnya, yang lebih kuat, yang lebih menang. Terus dengan kabilah sebelumnya yang mungkin dianggap tidak kuat, dirusak sumpahnya. Terus berganti bikin blok sumpah dengan kabilah baru yang dianggap lebih kuat, lebih mulia itu. Itu berarti seperti gambaran wanita yang hamqa itu, keadaannya lemah, setiap hari lemah atau bahkan bisa dikatakan gila karena hari-hari membuat tenunan, setelah bagus kemudian dirusak. Kalau dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, qala Ibnu Abbas, antakuna umatun hiya arba min umatin ay aktsaru. Wa qala Mujahidun kanu yuhalifunal khulafa. Mereka bersumpah pada beberapa sumpah, membuat blok sumpah dengan beberapa kabilah. Fayajiduna aksarob
maka menemui mereka pada yang lebih banyak, minhum dari mereka, wa azza dan lebih mulia. Fayangkuduna maka merusak mereka, khilfaha ulai pada sumpahnya demikian mereka, wa yuhalifuna dan bersumpah mereka, ulaika pada demikian mereka, alladzina orang-orang, hum mereka iku aksaru lebih banyak, wa azu dan lebih mulia, lebih menang. Fanuhu maka dilarang mereka andalik dari demikian itu. Jadi dalam riwayat Ibnu Abi Hatim begitu. Ya, ini pelajaran bagi kita, kalau bersumpah betul-betul harus ditetapi, jangan sampai dirusak sumpahnya. Innama yablukum, sungguhnya mencoba, membuat cobaan, mencoba siapa Allah kum pada kamu sekalian, siapa Allahu Allah bihi dengan ma, wala yubayyinanna dan niscaya menerangkan sungguh siapa Allah lakum untuk kamu sekalian, menceritakan sungguh lakum untuk kamu sekalian, yaumal kiamati pada hari kiamat, ma kuntum fihi takhtalifun, ma pada apa-apa kuntum yang ada kamu sekalian, fihi di dalam ma ikut takhtalifun berselisih kamu sekalian. Jadi dengan adanya sumpah yang kalian kerjakan itu menjadi cobaan dari Allah. Allah juga akan menceritakan apa yang kalian kerjakan besok pada hari kiamat. Termasuk apa-apa yang kalian perselisihkan, perjanjian yang diperselisihkan atau sumpah yang diperselisihkan. Nah itu nanti yang menghukumi Allah besok pada hari kiamat. Walau sya'a dan seandainya menghendaki siapa Allahu Allah, la ja'alakum maka niscaya menjadikan siapa Allah pada kalian ummatan pada umat, wahidatan yang satu. Walakin akan tapi yudillu menyesatkan siapa Allah man pada orang yasya'u yang menghendaki siapa Allah, wa yahdi dan menunjukkan siapa Allah, memberi hidayah man pada orang yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Walatus alunna dan niscaya akan ditanya sungguh kamu sekalian, amma dari apa-apa kuntum yang ada kamu sekalian iku ta'malun mengamalkan kamu sekalian. Seandainya Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadikan kalian semua itu satu umat, umat yang satu. Artinya iman semua. Tidak ada perselisihan, semua menjadi satu umat yang iman semua. Kalau Allah menghendaki begitu itu juga bisa. Tapi kehendak Allah tidak begitu. Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, juga memberi hidayah, memberi petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Ada yang dikehendaki mendapatkan hidayah menjadi orang yang iman, ada yang dikehendaki menjadi orang yang sesat. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Kalian nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban sungguh atas semua yang kalian amalkan. Nah, itu. Jadi kalian mengamalkan apa saja nanti akan dimintai pertanggungjawaban, baik yang keadaannya mendapat hidayah maupun keadaannya memang disesatkan, nanti akan ditanya. Wala tattakhidhu dan jangan mengambil kamu sekalian aimanakum pada sumpah kamu sekalian, dakhalan pada tipuan atau khodiatan wa makron, tipu daya, berupa daya jelek, bainakum diantara kamu sekalian.
Gambarannya fatazilla, maka terpeleset apa kodamun, telapak kaki, ba'da thubutiha, setelah tetapnya telapak kaki. Watadzuku, dan akan merasakan kamu sekalian as-su'a, pada kejelekan, maksudnya siksa. Bima sodatum, sebab apa-apa yang mencegah kamu sekalian an sabilillah, dari jalan Allah, dari agama Allah. Dengan perbuatan itu menjadi pencegah orang mau menetapi agama Allah. Melihat ada orang iman, orang Islam ternyata sumpahnya hanya untuk tipu daya. Akhirnya orang yang mau iman, yang mau insaf, yang mau menjadi orang Islam tercegah. Loh, lah ini ada katanya orang Islam kok sumpah-sumpah hanya untuk tipu daya. Lah itu berarti kalian mencegah agama Allah. Janganlah kalian menjadikan sumpah kalian itu hanya tipu daya, hanya untuk berupadaya jelek di antara kalian. Nah, itu kinayahnya atau gambarannya sebagaimana orang yang asalnya berdiri tegak akhirnya terpeleset. Itu orang yang asalnya menetapi sumpahnya terus dirusak hanya untuk tipu daya. Seperti orang yang berdiri tegak akhirnya jatuh, terpeleset, telapak kakinya terpeleset akhirnya jatuh. Kalian merusak sumpah itu sebagaimana keadaan kalian itu mencegah dari sabilillah. Orang yang asalnya mau iman, mau insaf, mau Islam tercegah gara-gara perbuatan kalian. Ancamannya walakum, dan bagi kalian, bagi kamu sekalian, adzabun, siksaan, azimun, yang agung, siksaan yang besar, siksaan di neraka. Maka ya kita harus menjaga diri, perilaku kita untuk senantiasa menetapi sumpah ataupun janji kita. Kalau istilah pepatah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan dengan perilaku yang baik itu lebih fasih, lebih gampang difahami, lebih gampang diikuti daripada hanya ucapan tapi berbeda dengan kenyataan. Maka kita senantiasa berbudi luhur, luhuring budi karena Allah. Wala tashtaru, dan jangan menukarkan kamu sekalian, menjual atau menukarkan bi'ahdillahi, dengan janjinya Allah, samanan, pada harga qalilan yang sedikit, harga dunia. Innama indallah, sesungguhnya apa-apa yang di sisi Allah, apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, berupa surga, huwa, adapun maiku khairun, lebih baik, lakum, untuk kamu sekalian. In kuntum, seandainya ada kamu sekalian, iku ta'malun, ta'lamun, mengetahui kamu sekalian. Janganlah kalian menukarkan janji kalian yang sudah kalian ucapkan itu dengan harga dunia, dengan harga yang sedikit. Berani merusak janjinya, merusak sumpahnya gara-gara terpengaruh dengan dunia. Kalian menetapi sumpah, menetapi janji kepada Allah akan mendapatkan pahala, mendapatkan surga yang itu lebih baik nantinya. Lebih baik daripada harga dunia, harta dunia yang keadaannya fana. Kalian akan mendapatkan kekalnya kenikmatan, pahala yang ada di
sisi Allah. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui, ya jangan merusak sumpah atau janji kalian. Maka kalian tidak akan merusak janji kalau tahu akibatnya, kalau tahu pahalanya, sehingga terus menetapi janjinya. Baik itu janji beat, janji bakti kalau di anak siswa-siswi atau santriwan santriwati ada janji bakti. Lah itu sanggup menjaga nama baik pondok misalnya, menetapi peraturan-peraturan pondok, tunduk patuh pada pemerintah yang sah. Lah itu janji-janji yang harus ditetapi. Jangan sampai kita merusaknya. Ma apa-apa indakum yang ada di sisi kamu sekalian iku yanfadu, habis. Sesuatu nikmat apa saja yang ada di sisi kalian itu nantinya akan hilang, akan habis. Wa ma dan apa-apa indallah di sisi Allah iku bakin, tetap kekal. Walana jaziyanna dan niscaya akan membalas sungguh kami Allah alladzina sabaru pada orang-orang yang bersabar mereka, ajrohum pada pahala mereka, bi ahsanima dengan lebih bagusnya apa-apa, kanu yang ada mereka iku ya'malun mengamalkan mereka. Kalau yang di sisi Allah lebih baik, yang di sisi kamu sekalian itu keadaannya pasti habis, pasti hilang, pasti rusak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu na'imin zailun. Setiap kenikmatan itu pasti ada habisnya. Tapi kalau apa-apa yang ada di sisi Allah itu kekal selamanya. Kenikmatan yang ada di surga, kebahagiaan, kenikmatan yang ada di surga itu betul-betul kekal abadi selamanya. Kami Allah akan membalas dengan sebaik-baiknya amalan mereka. Sebaik-baik amalan mereka itu akan dibalas oleh Allah sebab mereka sabar ketika di dunia, sabar menetapi ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, keharaman, pelanggaran, sabar dalam menghadapi beberapa cobaan. Nah, ini kita menyadari hal itu. Memang dunia keadaannya fana, tidak kekal, maka kita tidak boleh terpengaruh. Bagaimanapun gemerlapnya, indahnya dunia, semua itu hanya sementara. Nah itu. Kalau yang kekal, yang abadi selamanya adalah kenikmatan yang ada di sisi Allah. Ada syairannya, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Segala sesuatu selain Allah itu pasti batal. Dan setiap kenikmatan tidak bisa tidak, pasti akan hilang kenikmatan yang di dunia. Nikmat pangkat, nikmat kaya, harta, tahta, wanita yang dimilikinya, semua itu tidak kekal. Nah itu. Kalau kenikmatan yang di sisi Allah betul-betul kekal abadi selamanya. Khalidina fiha abada. Man barang siapa amila yang beramal dia solihan pada kebaikan, mau beramal solih, termasuk kita pada bulan Ramadan mengerjakan puasa, mengerjakan qiyamul lail, sholat tarawih, lah itu membaca Al-Quran, diusahakan sampai khatam bahkan beberapa kali, kemudian melaksanakan
zakat fitrah, melaksanakan iktikaf, mencari Lailatul Qadar, itu bagian dari amal solih. Min dzakarin, dari orang laki-laki, au unsa, atau perempuan. Wahwa, dan dia orang, iku mukminun, orang yang beriman. Falanuhyiyannahu, maka niscaya memberi kehidupan sungguh, menghidupkan sungguh kami, hu pada man, hayatan, pada kehidupan, toyibatan yang bagus. Di dunianya sudah diberi kehidupan yang baik, apalagi nanti di akhiratnya. Walana jaziyannahum, dan niscaya akan membalas sungguh kami Allah pada mereka, ajrohum, pada pahala mereka, bi ahsanima, dengan sebaik-baiknya apa-apa, kanu ada mereka itu ya'malun, mengamalkan mereka. Jadi orang yang iman dan mau amal solih, baik itu orang laki-laki atau perempuan, Allah pasti akan memberi untuk orang itu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, rizqan halalan wa ibadatan fid dunya, selalu mendapatkan rizki yang halal dan bisa beribadah dengan baik di dunianya. Nah, itu bagi kita orang yang betul-betul bisa iman dan amal solih, entah itu laki-laki atau perempuan, akan diberi kehidupan yang bagus. Kalau dalam hadis Tirmidzi-nya, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qani'a bihi. Nah, itu sungguh beruntung orang yang telah diberi petunjuk menetapi agama Islam, kehidupannya, ma'isyahnya pas-pasan, berkecukupan, dan dia bisa menerima. Nah, itu bisa qanaah, bisa menerima. Juga ada di hadis Muslim begitu. Di hadis Ahmad juga begitu. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Nah, itu. Dari riwayat Muslim, sungguh beruntung orang yang Islam dan diberi rezeki yang cukupan, bisa dikatakan pas-pasan, tapi Allah memberi orang itu bisa menerima, bisa qanaah, bisa menerima pemberian yang telah Allah berikan, rizki yang telah Allah berikan. Nah, itu pas-pasan. Meskipun bukan pas-pasan yang pas pengen haji bisa segera berangkat haji, pas pengen punya mobil baru bisa membeli, pas pengen punya rumah bagus bisa membeli, pas-pasan juga. Atau yang betul-betul pas-pasan yang keadaannya sederhana, tapi Allah memberi orang itu bisa menerima apa adanya. Nah, itu meyakini bahwa itu adalah peparing Allah, nerimo ing pandum. Kalau diistilahkan alaikum bil qanaah fa innahu malun layam fadu. Tetapilah sifat qanaah itu gambaran sebagai harta yang tidak pernah habis. Nah, itu. Karena ya memang bisa menerima apapun keadaannya. Itu. Yang penting tetap lancar ibadahnya. Nanti di akhirat betul-betul ketemu nikmat yang kekal abadi selamanya, apapun yang dikehendaki bisa keturutan. Nah, itu hidup terus, muda terus, kuat terus, nikmat terus, yang kekal abadi selama-lamanya. Faidha qara'ta, maka apabila membaca engkau Nabi Muhammad Al-Qur'ana pada Al-Qur'an,
fasta'idz, maka mintalah perlindungan engkau billahi kepada Allah, minasyaiton, dari syaitan ar-rajimi yang diranjam, yang ditolak, yang diranjam. Kalau engkau akan membaca Al-Quran, faidha qara'ta itu artinya aratta, ketika engkau mengendaki membaca, akan membaca Al-Quran, maka sebelumnya mintalah perlindungan kepada Allah, membaca ta'awudz. Adapun membaca ta'awudz ya yang umum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi untuk membaca ta'awudz itu ada beberapa macam. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu huwas samiul alim. Yang keempat, a'udzubillahil azimi minasyaitonirrajim. Yang kelima, a'udzubillahil azimis samiil alimi minasyaitonirrajim. Ada beberapa untuk ta'awudz agar kita terhindar dari kekeliruan atau godaan setan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Nah, untuk yang ayat 97 tadi ada dua keterangan tentang hayatan thayyibah. Yang pertama memang ya di dunianya jelas diberi kehidupan yang baik, karena selanjutnya adalah pembalasan di akhirat, di surga. Ada yang sudah mengartikan hayatan thayyibah itu artinya di akhirat. Nah itu, di akhiratnya nanti pasti akan mendapatkan kehidupan yang bagus di surga. Orang iman, laki-laki atau perempuan, dia mau iman dan beramal sholih, pasti akan diberi surga. Kalau hubungannya dengan surat Yunus ayat 61 sampai 64, yaitu di dunianya pun juga sudah diberi, akhiratnya juga. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Jadi orang iman menjadi kekasihnya Allah, mereka yang bertakwa itu di dunianya dan di akhiratnya akan mendapatkan kegembiraan, kabar gembira. Nah itu, di dunianya dan di akhiratnya betul-betul memiliki hayatan thayyibah. Kita lanjutkan ayat 99. Innahu, sungguhnya saja, laisa, tidak ada, lahu, bagi setan, apa sultanun, kekuasaan, alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka, yatawakkalun, berserah diri mereka orang iman. Innama sultanuhu, sungguhnya kekuasaannya setan, iku alal ladzina, atas orang-orang, yatawallaunahu, yang mengasihi mereka pada setan, walladzina, dan orang-orang, hum, mereka, bihi, kepada Allah, iku musyrikun, orang-orang yang mensekutukan. Bihi, mensekutukan kepada Allah. Orang yang musyrik itu akan dalam kekuasaannya setan. Jadi setan tidak memiliki kekuasaan penuh kepada orang iman dan orang yang senantiasa berserah diri. Nah itu, kalau mungkin bisa menggoda sekali-sekali atau sepintas, bisa menggoda sekilas atau beberapa kali, tapi orang iman, orang
yang senantiasa tawakal kepada Allah, itu tidak akan dikuasai penuh oleh setan. Itu apalagi sering membaca ta'awudz dalam keadaan banyak zikirnya. Lah itu orang banyak zikir itu betul-betul terhindar dari ancaman setan, seperti orang yang dikejar musuh kemudian cepat-cepat lari bisa masuk ke dalam benteng sehingga tidak tertangkap dan tidak dikalahkan oleh musuhnya. Lah itu gambaran orang yang cepat-cepat ingat kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah, apalagi banyak membaca Al-Quran, betul-betul dalam lindungan Allah. Nah, seperti orang yang betul-betul masuk dalam benteng, terhindar dari ancaman musuh. Yang bisa dikuasai oleh setan adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya setan. Orang-orang kafir itu akan dikuasai penuh oleh setan. Nah itu. Dan orang-orang musyrik, orang yang mensekutukan kepada Allah, mau menyembah kepada selain Allah, itu orang yang dikuasai oleh setan. Kita bersyukur menjadi orang iman yang biasa berserah diri, bisa berserah diri, tawakal kepada Allah, betul-betul dalam perlindungan Allah, terhindar dari ancaman setan. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian ngaji pada sesi kali ini. Barangkali ada kurang lebihnya, khilaf keliru salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah paling faham, manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.